Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Rizky. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pengelolaan sistem informasi. Soal pertama. Sebutkan satu software di sekitar kalian yang jelaskan proses pembuatannya. Software di sekitar saya adalah Microsoft Edge. Dirilis resmi pada tahun 2015 menggantikan Internet Explorer. Dan pada pengembangannya, Microsoft Edge ini diberi kode nama Spartan dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman CPP dan C#. Soal nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem. Contoh real rencana implementasi sistem yaitu pada perusahaan PT Energi Bangsa. Bergerak pada bidang energi yang sedang melakukan pengembangan sistem ekspor-impor menggunakan SDLC yang meliputi penginputan, sorting, update, dan sebagainya. Dan sekarang berada pada tahap implementasi sistem. Hal-hal pokok yang harus disiapkan sebelum melakukan implementasi sistem pertama adalah persiapan tempat. Persiapan tempat ini dibagi dua. Pertama, persiapan perencanaan fisik. Itu digunakan untuk merealisasikan sistem. Dibutuhkan beberapa komputer yang akan digunakan sebagai server dan klien, serta alat pencetak output. Perangkat-perangkat ini akan dirangkai menjadi sebuah LAN agar saling berkomunikasi. Kedua, persiapan fasilitas. Persiapan fasilitas ini antara lain komputer, meja, kursi, listrik, AC, dan sebagainya. Hal pokok kedua adalah pelatihan personel. Pelatihan personel ini meliputi personel teknis yang merupakan orang-orang yang nanti akan mengoperasikan serta memelihara sistem. Kedua, pegawai, yaitu orang yang berinteraksi langsung dengan pengguna perangkat lunak atau software. Pelatihan personel harus mempersiapkan program pelatihan. Ada beberapa program pelatihan yang meliputi pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor, atau pelatihan dan juga pelatihan jasa luar. Pada sistem ini, dipilihlah pelatihan yang disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem ini dari pihak luar yang merupakan suatu perusahaan informatika. Sehingga pembicaranya adalah orang yang membuat langsung sistem ini. Dan pegawai pun bisa langsung bertanya tentang sistem ini. Kedua, kita juga harus mempersiapkan teknik dan alat bantu pelatihan, antara lain teleconference, komputer based training, auto based training, video based training, video optical disc, pelatihan dengan instruktur, pelatihan manual, atau bisa juga menggunakan buku teks dan modul manual prosedur. Perusahaan ini memilih menggunakan pelatihan yang dengan instruktur yang disediakan oleh pihak vendor, sehingga tidak memerlukan biaya karena ini adalah fasilitas yang diberikan oleh vendor kepada pelanggan. Oke, pertanyaan ketiga. Jelaskan prosedur peningkatan maintainability. Ada beberapa prosedur peningkatan maintainability. Pertama, menerapkan SDLC dan SWDLC. Kedua, menspesifikasikan definisi data standar. Ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Kelima, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Keenam, mempersiapkan dokumen yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Ketujuh, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS. Keempat, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Perbedaannya terletak pada waktunya. Pada real-time processing itu biasanya 1/100 atau 1/1000.
Sedangkan pada online masih berkala detik atau bahkan berkala menit. Perbedaan lain adalah online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Soal nomor 5. Jelaskan penggunaan software saat ini Software Capability Monitoring Method atau CMM. CMM adalah mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. CMM awalnya ditunjukkan sebagai suatu alat untuk secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. CMM terdapat 5 level, yaitu pertama inisial, kedua repeatable, ketiga definite, keempat managed, kelima optimized. Guna CMM meliputi 1. Menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengaman perangkat lunak. Kedua, memfilter kontraktor yang akan menjadi pengaman perangkat lunak. Ketiga, memberikan arahan untuk peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengaman perangkat lunak. Yang terakhir, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Demikianlah jawaban saya untuk soal luas pengolahan sistem informasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.